Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini dunia saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma ekonomi. Jadi sistem keuangan tradisional yang terpusat pada bank dan lembaga keuangan ini mulai digugat oleh kehadiran teknologi blockchain. Jadi teknologi ini melahirkan konsep ekonomi desentralisasi yang menawarkan paradigma baru di dalam bertransaksi, teman-teman. Ekonomi desentralisasi pada dasarnya adalah sistem keuangan yang beroperasi tanpa perantara pihak ketiga seperti bank. Transaksi keuangan dilakukan secara peer-to-peer melalui jaringan blockchain yang bersifat transparan dan terdistribusi, teman-teman. Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pencatatan data secara digital dan permanen dalam sebuah jaringan terdistribusi. Jadi setiap blok data yang ditambahkan ke dalam jaringan ini akan terhubung dengan blok sebelumnya sehingga membentuk rantai data yang tidak dapat dirubah atau dimanipulasi, teman-teman. Teknologi blockchain memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu transparansi. Jadi semua aktivitas transaksi tercatat secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam jaringan. Kemudian juga masalah keamanan, jadi data yang disimpan atau tersimpan di dalam blockchain ini sangat aman karena menggunakan kriptografi yang canggih. Kemudian juga keunggulan blockchain itu adalah sifat desentralisasi, jadi tidak ada pihak ketiga yang mengontrol jaringan blockchain sehingga terhindar dari resiko manipulasi. Kemudian juga salah satu keunggulan blockchain adalah dalam hal efisiensi, jadi transaksi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan murah karena tidak melibatkan perantara, teman-teman. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat teknologi blockchain berpotensi untuk merevolusi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Muncul berbagai aplikasi DeFi atau Decentralized Finance yang menawarkan layanan keuangan seperti transfer, pinjaman, dan investasi secara terdesentralisasi. Salah satu proyek blockchain yang menarik perhatian ini adalah P-Network. Jadi P-Network adalah sebuah platform yang memungkinkan para pengguna untuk menambang mata uang kripto P-Coin menggunakan smartphone mereka. P-Network bertujuan untuk membuat mata uang kripto yang dapat diakses oleh semua orang, tidak seperti mata uang kripto lainnya yang memerlukan perangkat keras khusus untuk melakukan penambangan. Jadi kalau kita lihat di beberapa video ini teman-teman, bahwa munculnya P-Network ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia. Jadi komunitas P di Indonesia ini terbentuk dengan pesat. Komunitas ini menjadi wadah bagi para pengguna P untuk saling berinteraksi, belajar, dan berbagi pengalaman tentang P-Network dan P-Coin. Kabar gembira bagi para anggota komunitas P Indonesia adalah banyaknya hadirnya pasar-pasar offline atau bursa komunitas P yang bersifat offline maupun online. Jadi bursa komunitas P adalah platform
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang dan jasa menggunakan Bitcoin. Kehadiran berbagai bursa atau tempat pasar teman-teman, bisa dikatakan pasar offline yang seperti kita lihat di dalam video ini akan menjadi pintu gerbang menuju ekonomi desentralisasi yang baru dan menarik teman-teman. Bursa komoditas Pi, baik yang bersifat online maupun yang bersifat offline, menawarkan beberapa keuntungan bagi para pionir. Yang pertama yaitu kemudahan transaksi. Para pionir dapat dengan mudah membeli dan menjual barang dan jasa menggunakan Bitcoin dan tidak perlu lagi melalui proses konversi ke mata uang fiat yang seringkali rumit dan memakan biaya. Kemudian juga hadirnya bursa komoditas Pi, baik yang bersifat offline maupun yang bersifat online, ini membuka peluang bisnis baru bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar mereka dengan menawarkan produk dan jasa kepada pengguna Bitcoin. Bursa komoditas Pi, baik yang bersifat offline maupun online, ini dapat memberdayakan masyarakat, khususnya yang belum memiliki akses ke sistem keuangan tradisional. Jadi mereka dapat menggunakan koin Pi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, teman-teman. Kehadiran bursa komoditas Pi tentunya juga membawa tantangan tersendiri. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama adalah volatilitas Bitcoin, karena kita tahu bahwa nilai Bitcoin ini masih fluktuatif dan belum stabil karena ini belum open mainnet. Kemudian juga yang saya salutnya adalah bahwa walaupun di pasar gelap harga Bitcoin itu setara dengan Rp4.000 satu koin Pi, tetapi di dalam beberapa video ini kita saksikan bahwa para pionir pada saat melakukan transaksi itu menggunakan standar harga global consensus value, di mana harga satu koin Pi itu setara dengan 314.159 US dollar, teman-teman. Kemudian agar bursa komoditas Pi, baik yang bersifat offline maupun online, dapat berjalan dengan baik, diperlukan adopsi yang luas dari masyarakat. Para pelaku usaha dan konsumen perlu didorong untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kemudian ada tantangan yang bersifat regulasi, teman-teman. Jadi regulasi pemerintah terkait mata uang kripto masih belum jelas dalam hal Bitcoin khususnya, karena memang Bitcoin sampai hari ini belum open mainnet, dan hal ini juga dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian bagi para pengguna bursa komoditas Pi. Tapi ini menurut saya adalah sebuah tantangan yang mungkin sudah dipikirkan dan akan diberikan solusinya oleh core team, teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, bahwa ekonomi desentralisasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia, karena kita lihat di Indonesia ini pengguna smartphone sangat tinggi dan juga generasi mudanya juga melek teknologi, dan juga ada kebutuhan dari masyarakat akan adanya sistem keuangan yang inklusif, di mana ekonomi desentralisasi berpotensi untuk menyediakan akses ke arah dunia keuangan yang lebih baik bagi masyarakat, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang bursa offline maupun online yang ada di Indonesia. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan juga jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.